Raja Ampat merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Papua Barat. Keanekaragaman hayati yang melimpah dan pemandangan alamnya menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di dunia. Lautan lepas dengan pulau-pulau karang yang tersusun rapi menyambut lumba-lumba yang berloncatan ceria. Langit biru berpadu indah dengan riak ombak yang menyisir pasir putih di tepian pantai. Udara segar bertiup riuh rendah menjamin kesejukan alami khas hutan tropis yang hijau. Suara burung camar menyeruak indah seakan bernyanyi dan mensyukuri pemandangan menakjubkan ini. Dari dalam air, ikan-ikan berwarna cantik menghiasi karang-karang hidup yang menari gemulai. Ini adalah surga kehidupan nyata di bumi. Ini adalah bukan mimpi, semuanya nyata dan benar-benar ada. Kepulauan ini terletak di Papua Barat, Indonesia. Berada di ujung barat laut Pulau Papua, kawasan ini telah dikenal luas sebagai tambang emas bagi para penggila petualang. Bagi para penyelam, baik dalam negeri maupun luar negeri, tempat ini dianggap sebagai surga yang tak terungkapkan kata-kata. Satu-satunya cara untuk membuktikan berbagai pendapat ini adalah dengan datang langsung menikmati sang mutiara di ujung Papua. Secara umum, kepulauan ini terdiri dari banyak pulau karang yang tersebar luas di seluruh wilayahnya. Namun terdapat 4 pulau utama yang paling besar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. Keempat pulau besar ini menjadi titik awal penyebaran penduduk setempat, sebagian besar yang berprofesi sebagai nelayan. Wilayah perairannya merupakan daya tarik utama, mengingat perairannya termasuk salah satu dari 10 terbaik di dunia berdasarkan berbagai penelitian mengenai kekayaan flora dan fauna serta kelestarian alam laut yang dimilikinya. Perairan wilayah ini memiliki sekitar 75% spesies laut di seluruh dunia. Bahkan, wilayah laut dan darat yang mencakup 4,6 juta hektar ini menjadi rumah bagi 540 jenis karang, 1.511 spesies ikan, dan ribuan biota laut lainnya. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, tidak mengherankan jika tempat ini dianggap sebagai surga bawah laut tercantik di dunia. Selain kekayaan alam bawah laut, kawasan ini juga menyimpan banyak daya tarik di atas permukaannya. Banyak pantai indah berpasir putih yang tersebar di seluruh kepulauan dengan tekstur halus seperti tepung. Selain itu, deretan pulau-pulau yang membentuk tebing-tebing tinggi semakin menambah keindahan. Beberapa tempat seperti Yai Nemo, Teluk Kapui, dan Wayak telah dikenal luas di seluruh dunia sebelum populer di dalam negeri. Hutan tropisnya juga tak kalah menarik, dengan beberapa lokasi seperti desa Sawingrai atau Sapurkrain menawarkan pengalaman tak terlupakan untuk menyaksikan burung cendrawasih, spesies langka yang indah dan sering disebut sebagai burung surga. Kekayaan alam di kawasan ini tidak hanya terbatas pada keindahan alam bawah laut, tetapi juga meliputi kebudayaan dan kesenian yang sangat unik dan menarik. Beberapa desa di wilayah ini telah mengukuhkan diri sebagai desa wisata. Salah satunya desa Arbutet. Desa di sebuah pulau kecil ini memiliki berbagai kesenian, mulai dari tarian tradisional, makanan sinole yang terbuat dari sagu, hingga kerajinan anyaman daun pandan khas Aburek yang diwariskan turun-temurun antar generasi.
Banyak peninggalan sejarah yang dapat ditemukan di kepulauan ini yang memiliki kaitan dengan Kesultanan Tidore, Maluku. Beberapa penduduknya masih memiliki darah kerajaan Tidore. Sementara peninggalan-peninggalan Perang Dunia Kedua dan gua-gua dengan lukisan tangan khas manusia purba juga tersebar di seluruh wilayah. Mempelajari keunikan kawasan ini seakan tidak ada habisnya. Itulah yang menjadikannya begitu berjaya hingga saat ini. Betapa kayanya alam, sejarah, dan budaya Raja Ampat sehingga membuat dunia berdecak kagum. Namun kini semuanya mulai berubah. Aktivitas eksploitasi nikel di Pulau Gag, Kepulauan Raja Ampat yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya, baru-baru ini menjadi sorotan publik meskipun sudah berjalan bertahun-tahun. Hal ini terjadi setelah 3 orang aktivis Greenpeace Indonesia melakukan aksi protes dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference and Expo di Hotel Pullman Jakarta pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025. 3 aktivis Greenpeace bersama seorang perempuan asli Papua membentangkan spanduk saat Wakil Menteri Luar Negeri tengah menyampaikan sambutannya. Greenpeace Indonesia menyebut banyak pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang di Raja Ampat. Selain hutan yang dibabat dalam skala luas, pertambangan juga memicu sedimentasi parah sehingga bisa mencemari ekosistem laut. Penambangan nikel di Papua bahkan mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati dan ekowisata masyarakat setempat, terutama di Raja Ampat. Padahal kawasan Raja Ampat memiliki kekayaan alam sebesar 75% untuk spesies terumbu karang di dunia dan 1.400 jenis ikan-ikan karang dan 700 invertebrata jenis moluska. Beberapa jenis ikan yang ada di Raja Ampat salah satunya adalah parimanta. Jadi ada wilayah di Raja Ampat di Selat Dampier yang arusnya sangat kencang, tetapi di selat itulah manta rai yang besar hidup. Dampak hilirisasi nikel di Raja Ampat tidak hanya mengancam kehidupan biota laut, tetapi juga satwa khas Papua yang hidup di kawasan tersebut. Salah satunya adalah cendrawasih botak atau yang disebut yang merupakan spesies endemik dan hanya ditemukan di wilayah Raja Ampat. Burung eksotis ini menjadi daya tarik utama bagi para pengamat burung dari mancanegara. Maka keberadaan cendrawasih botak bahkan dapat dijumpai di sekitar pemukiman warga di Kepulauan Raja Ampat, menjadikannya bagian penting dari aktivitas ekowisata yang menguntungkan masyarakat lokal. Para wisatawan bisa melihat cendrawasih botak di habitat alaminya. Sektor ekowisata ini turut memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, karena pada tahun 2020 ekowisata menyumbang sekitar 15% dari pendapatan asli daerah Kabupaten Raja Ampat dengan nilai total mencapai 7,005 miliar. Pendapatan ini diperoleh dari retribusi penginapan, pajak kapal wisata hingga pungutan kartu wisata yang dikenakan kepada wisatawan lokal maupun asing. Namun keberlanjutan sektor ekowisata ini kini terancam akibat aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan di Pulau GAG, Pulau KW, dan Pulau Manuran. Ketiganya merupakan bagian dari kepulauan di Raja Ampat. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil tersebut dilarang. Greenpeace mencatat bahwa lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami di ketiga pulau ini itu telah dibabat untuk aktivitas pertambangan. Selain kerusakan daratan, dikhawatirkan ada kerusakan terumbu karang akibat lalu lalangnya kapal tongkang pengangkut nikel yang melintasi wilayah perairan Raja Ampat.
Pernyataan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa kondisi pertambangan di Pulau Age Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya tidak bermasalah dianggap sebagai kesimpulan prematur, sebab kerusakan lingkungan tidak dilihat secara visual semata tetapi harus melalui penelitian ilmiah. Pulau K, bagian dari Raja Ampat, daerah yang dijuluki surga terumbu karang dunia. Kepulauan Raja Ampat merupakan destinasi wisata dunia yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya yang kini terancam akan kerusakan ekosistemnya akibat tambang nikel yang dikelola di daerah Raja Ampat.